Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini, saya mau mempresentasikan terkait pemberdayaan UMKM di Indonesia melalui peningkatan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademisi, dan juga sektor swasta. Ya. Sebelumnya, kita ini dulu terkait dengan latar belakang ya antara masyarakat dan pembangunan, di mana UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah ini memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional ya. Bisa dibilang dia memiliki peranan yang sangat strategis, di mana kondisi tersebut ini memberikan eksistensi kepada UMKM yang cukup dominan dalam perekonomian Indonesia dengan alasan jumlah industri yang besar dan juga terdapat dalam setiap sektor ekonomi yang memiliki potensi pasar yang besar juga. Nah, kemudian yang kedua, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB ya, di mana UMKM ini memiliki keunggulan dalam bidang memanfaatkan sumber daya alam dan juga padat karya, utamanya pada sektor pertanian, tanaman pangan perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan juga rumah makan atau seperti restoran. Nah, dari data tahun 2022 ya, kontribusi UMKM terhadap PDB itu sebesar 60,5% dan juga mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96,9%. Nah, UMKM ini menjadi booster pemulihan ekonomi pada saat kita krisis ya, terutama pada saat pandemi kemarin uh, di COVID-19 ya, di mana UMKM ini di berbagai daerah Indonesia menghadapi tantangan, di antaranya itu akses keuangan, kemudian pemasaran atau promosi, infrastruktur dan juga teknologi, serta keterbatasan keterampilan dan pengetahuan. Nah, oleh karena itu ada beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah. Yang pertama terkait pembangunan infrastruktur ya, di mana di sini pemerintah ini mencoba untuk membangun seperti satelit, kemudian ada base transceiver station, sehingga pelaku usaha yang berbeda-beda tadi, baik itu daerah terpencil, bisa terhubung secara digital. Kemudian ada program pembiayaan. Nah, pemerintah di sini memberikan dukungan melalui KUR ya, dan juga pembiayaan ultra mikro. Kemudian digitalisasi UMKM, di mana ditargetkan di tahun 2022 itu sebanyak 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi, dengan target nanti di tahun 2024 juga ada 40 juta UMKM ya yang sudah terdigitalisasi. Kemudian membentuk sinergi dan koordinasi dari berbagai pihak ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu pada sektor publik, akademisi, dan juga sektor swasta yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Nah, adapun permasalahan UMKM yang dihadapi di Indonesia itu berasal dari faktor internal dan juga faktor eksternal, di mana kalau kita lihat dari faktor internal, ini terkait dengan profesionalisme tenaga pengelola UMKM, kemudian permodalan, dan juga teknologi. Kalau dari faktor eksternalnya, itu terkait dengan iklim usaha, kemudian kebijakan pemerintah yang belum berjalan dengan semestinya, kekurangan dukungan dan juga pembinaan, kemudian kualitas sumber daya manusia. Nah, adapun
Sinergi dan kolaborasi dengan sektor publik. Yang pertama itu pembentukan kemitraan dan juga jaringan ya, di mana di sini pemerintah, daerah, dan lembaga terkait itu membentuk forum atau jaringan kolaborasi yang mampu memfasilitasi pertukaran informasi dan juga pengalaman antara perilaku UMKM dan juga sektor publik. Kemudian memberikan fasilitas pelayanan publik ya. Fasilitas pelayanan publik ini terkait perizinan dan juga eh, administrasi UMKM yang bisa lebih disederhanakan. Yang ketiga itu ada pembentukan infrastruktur dan fasilitas. Nah, infrastruktur dan fasilitas di sini seperti pusat-pusat produksi, kemudian pusat distribusi, kesediaan fasilitas yang mendukung seperti akses internet dan juga listrik ataupun transportasi kepada pelaku UMKM yang berada di sektor atau daerah terpencil. Poin yang keempat itu ada akses keuangannya. Akses keuangan di sini di mana UMKM ini diberikan sumber pendanaan melalui kredit dengan bunga yang terjangkau. Nah, kredit dan bunga yang ini itu dikolaborasikan dengan lembaga keuangan melalui peningkatan layanan yang juga memfasilitasi UMKM yang terkendala terkait dengan permodalan. Yang kelima, promosi dan pemasaran bersama. Nah, promosi dan pemasaran bersama di sini terkait dengan penggunaan platform yang dimiliki pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan UMKM. Keenam, pengembangan teknologi dan inovasi. Nah, pengembangan teknologi dan inovasi ini memberikan dukungan kepada UMKM ya untuk mampu mengadopsi teknologi yang baru untuk meningkatkan daya saing dengan menyediakan pelatihan atau fasilitas teknologi bagi para pelaku UMKM yang mau berinovasi. Nah, adapun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah antara pemerintah dengan akademisi, yang pertama itu terkait teknologi. Nah, di mana di sini para pihak akademisi mampu memberikan bantuan dengan memfasilitasi atau memberikan arahan pada pelaku UMKM untuk memfasilitasi dan mengimplementasikan bagaimana penggunaan teknologi dan teknologi itu mampu menjadi solusi untuk meningkatkan UMKM mereka. Kemudian ada ko-kreasi produk dan layanan ya. Nah, dengan memanfaatkan keahlian akademisi dalam merancang dan mengembangkan produk atau layanan, utamanya dalam pemenuhan kebutuhan pasar. Yang ketiga itu ada kompetensi dan penghargaan. Nah, di sini kompetensi dan penghargaan diharapkan mampu memberikan motivasi ya pada pelaku UMKM ya, di mana juga mendorong mereka untuk berpartisipasi yang lebih terhadap kegiatan yang mampu meningkatkan visibilitas dari pelaku UMKM. Nah, yang keempat itu ada platform kolaboratif. Di sini pemerintah dan akademisi itu juga memberikan fasilitas pertukaran ide, pengalaman, dan peluang bisnis antara UMKM dan lembaga akademisi. Nah, yang terakhir sinergi dan kolaborasi antara UMKM dan juga sektor swasta. Yang pertama itu ada akses keuangan, di mana terkait sumber pendanaan dari perusahaan swasta seperti pinjaman modal, ventura, atau skema pembiayaan khusus. Lalu ada juga program CSR yang mana ini juga sudah diundang-undangkan ya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Diharapkan program CSR ini mampu mendukung perusahaan swasta untuk melibatkan UMKM dengan mengimplementasikan program pelatihan. Kemudian ada jaringan distribusi dan juga pasukan rantai. UMKM dapat memahami persyaratan dan juga standar yang diperlukan oleh perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam rantai pasokan mereka.
Lalu terkait, promosi dan inovasi dan kualitas produk. Dengan memberikan, dukungan berupa promosi inovasi dan juga kualitas produk, ini diharapkan, melalui pelatihan, UMKM dapat lebih, berkembang dan juga mampu, eee, beradaptasi dengan keadaan yang, sekarang. Nah, baik, kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa UMKM ini mempunyai peranan yang besar bagi perekonomian nasional, di mana peranan tersebut dalam, bentuk, tingginya atau sumbangannya terhadap PDB. Kemudian UMKM juga tentunya masih menghadapi permasalahan. Permasalahan, seperti yang disampaikan, sebelumnya, di antaranya adanya kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian iklim dari investasi dan iklim usaha yang kurang kondusif, kemudian kurangnya bimbingan dan pembinaan, yang masih sedikit terkait, teknologi, kemudian sumber daya modal yang juga masih sedikit, manajemen yang masih tradisional, infrastruktur yang juga belum memadai, kemudian sulitnya memperoleh bahan baku yang berkualitas, sulitnya memperoleh izin usaha sehingga tadi harus ada penyederhanaan terkait syarat-syarat, pembentukan UMKM, kemudian sulitnya memasarkan produk yang dihasilkan, dan juga berbagai permasalahan yang lainnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan strategi dan juga kolaborasi ataupun kebijakan dari pihak pemerintah yang tepat dan juga yang berkelanjutan. Nah, berikut ada pun referensi yang saya gunakan. Kiranya sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.